Halo Sobat Muda Katolik Keuskupan Malang, jumpa perdana dengan kami di acara animasi Aksi Puasa Pembangunan 2022. Bersama dengan kami ada Romo Frans dan saya Romo Dimas. Oke teman-teman muda, dalam kesempatan ini kita mau bersama-sama ngobrol asik ya Romo, ya, supaya asik. ya nggak membosankan. Ya. Kita mau omong-omong tentang apa Romo? Tentang animasi aksi puasa pembangunan. Apa yang kita kerjakan selama masa Prapaskah? Oke. APP ya teman-teman, kita sering dengar kata APP. Ya. Kita sebentar lagi mau memasuki masa Prapaskah. Ya. Maka APP itu menjadi gerak kita bersama untuk mendalami hidup dan juga iman kita. Ya. Oke Romo Frans, kan biasanya yang namanya kegiatan, namanya masa tertentu itu punya tema ya Romo, judul ya. Judulnya. Judul APP pada tahun ini apa Romo? Judul APP pada tahun ini memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Wih, panjang sekali Romo. Panjang sekali, pasti teman-teman akan bingung untuk menghafalnya. Kita akan membuat sesuatu apa, yang Romo? Coba ya, tes ya, tadi saya sudah dengar. Memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Itu teman-teman. Tapi jangan ambil pusing dengan judulnya deh. Ya. Kalau bahas judul ya kepanjangan. Kita mau coba obrolin judul yang panjang itu dengan sesuatu yang mengasihkan ya, Romo, ya. Oke. Tapi Romo kayaknya nggak asik kalau kita nggak bikin jargon ya untuk teman-teman. Kita kan sudah siapkan ya. Biasanya kan ada quotes apa gitu ya. Nah, kita sudah siapkan tadi. Romo Fran di belakang tadi sudah latihan kita sudah kayaknya latihan asik ya. Nih. Kita bareng-bareng aja ya. Bareng-bareng aja ya. Oke. Gimana tadi Romo yang mulai ya? Oke. 1, 2, 3. Jempolmu semangatku. Ya. Jempolmu semangatku. Jempolmu ya. semangatku. Kok jempol kenapa Romo? Nah ini. Kita menggunakan jempol sebagai jargon. Teman-teman muda kan kalau memegang gadget menggunakan jempol kan. Gini ya Romo ya. Jadi untuk APP tahun ini kita mulai dari jempol kita ceritanya ini. Gitu Romo. Ya. Berarti kalau tadi dikaitkan dengan judulnya memulihkan kehidupan, berarti orang-orang muda, teman-teman muda di Keuskupan Malang ini diajak untuk memulihkan kehidupan dengan gadgetnya. Dengan jempolnya gitu Romo ya. Oke. Berarti mungkin gini Romo ya, selama ini kan teman-teman muda itu paling erat hidupnya itu dengan gadget ya. Apalagi pada waktu pandemi. Masa pandemi ini ya. Jadi efeknya itu apa-apa gadget ya, internet gitu ya. Sekolah, kuliah, kerja semuanya dari rumah kan, jadi butuh gadget. Berarti ada efek-efek buruk ya yang membuat kehidupan harus dipulihkan. Dipulihkan lewat gadget juga. Ya teman-teman. Jadi gini, teman-teman muda kan setiap hari tidak pernah lepas dari gadget. Dan di sana ada berbagai macam cara, berbagai macam informasi, berbagai macam berita, berbagai macam tampilan yang diunduh ya. Lalu juga ada komentar-komentar. Nah, kita akan berbicara nanti soal komentar-komentar. Tentu di sana secara langsung mempengaruhi kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, lalu kita merasa baper. Iya sih. Kadang kita kalau baca komen yang emosi nih, pingin marah gitu, itu berarti itu ya itu model gadget yang menghancurkan kehidupan ya. Efek pandemi kayak gitu ya. Apalagi dengan berita-berita hoax. Nah ini. Ini yang bisa menghancurkan kehidupan. Iya. Oke Romo, sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut nih Romo soal tema lalu apa itu ya, lalu apa yang mau kita kerjakan. Tapi gini Romo, selama ini saya punya pertanyaan begini. Gereja kan selalu punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin ya, masa-masa tertentu, ada masa Advent, masa Prapaskah, masa Paskah, ada juga yang ya kayaknya hanya di gereja Indonesia ada bulan Kitab Suci Nasional misalnya ya. Terus ini kan sama-sama ada pendalaman nih Romo.
Terus bedanya apa sih pendalaman APP atau animasi APP ini dengan pendalaman-pendalaman yang lain, contohnya pendalaman BKSN atau kitab suci itu. Ya. Bedanya gimana nih Romo? Jadi sobat muda, biasanya kita kegiatan BKSN atau APP itu membosankan. Karena kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya apa sih yang membedakan dari bulan kitab suci nasional, bulan September. Dan juga aksi puasa pembangunan pada masa Prapaskah. Dari judulnya aja, teman-teman muda sudah bisa menebak kok. APP, Aksi Puasa Pembangunan. Bukan jadi, aplikasi ya teman-teman, bukan APP itu singkatan dari apps, aplikasi. Tapi Aksi Puasa Pembangunan. Jadi Romo Dimas gini ya, Romo Dimas kita beritahu ya teman-teman ya, dari APP, Aksi Puasa Pembangunan, jadi lebih pada aksinya. Jadi kita nunggu teman-teman bersama dengan tim APP, saya bersama dengan Romo Dimas, dengan para Romo yang lain menunggu aksi teman-teman. Jadi aksinya. Mau berbuat apa gitu Romo ya? Ya. Kalau bulan kitab suci nasional atau bulan BKSN, kita membaca kitab suci, merenungkan, lalu kita ingin memperdalam lah kira-kira ini teks yang teksnya. Yang diubek-ubek ya, teksnya ya. Kita pusing dengan teksnya. Sekarang karena kita mau memperdalam APP, kita mau mencari kira-kira apa sih yang akan kita kerjakan sebagai orang-orang muda ya, sahabat muda. Oke, itu teman-teman. Jadi dalam APP itu berarti kita teman-teman muda ini diajak untuk bergerak ya, punya aksi ya. Weh, luar biasa. Jadi jangan diam aja, kita punya aksi. Aksi, kita muda, beda dan berbahaya. Weh, jangan berbahaya. Oke Romo, aksi ya. Berarti, oke teman-teman, berarti fokus kita sekarang adalah aksi. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita wujudkan, apa yang akan menjadi gerakan bagi kita. Gitu ya Romo ya? Ya. Oke, kita kembali nih Romo ke temanya, judulnya tadi yang memulihkan kehidupan. Berarti aksi kita ini soal aksi memulihkan kehidupan ya Romo ya. Nah teman-teman, selama ini kalau kita ini ya Romo lihat dampak pandemi ya itu kan sangat kompleks. Tapi yang paling standar, yang tradisional lah istilahnya itu, dampaknya apa? Orang tidak bisa bekerja, sekolah sulit, lalu perekonomian terganggu, lalu kondisi sosial budaya juga akhirnya berubah. Relasi juga ya pastinya, kan relasi pasti berubah. Tapi untuk teman-teman muda di Keuskupan Malang ini, kita mau ambil aksi yang sederhana sebenarnya Romo ya. Tadi yang Romo bilang pakai apa? Gadget itu ya. Makanya ada jempolmu semangatku tadi. Oke Romo, biasanya kalau APP itu kan ada tahapan-tahapan proses nih Romo. Nah kita punya berapa tahap proses ini Romo untuk APP kita ini? Kita mau mengerjakan 4 tahap teman-teman. Tapi jangan terlalu bingung karena ini sangat dunia kalian sendiri. Oh gitu ya Romo. Jadi gampang sebenarnya. Bukan mengajak orang muda untuk kerja keras atau susah payah sebenarnya, tapi mau menikmati lalu membangun aksi yang kita banget gitu loh. Kita banget orang muda banget. Gue banget. Gue banget ya bahasanya. Malang lu gue. Oke Romo, coba Romo, kita kalau punya 4 tahap, apa saja ini Romo? Tahap yang akan kita lakukan atau kita kerjakan selama masa Prapaskah. Jadi selama masa Prapaskah kurang lebih 7 minggu ya Romo. Kurang lebih 7 minggu masa Prapaskah. Yang pertama kita akan mencoba melihat teman-teman diajak oleh para Romo kami untuk melihat tantangan dan harapan. Jadi tantangan dan harapan selama masa pandemi, selama kita menjalani hidup menggereja itu apa? Kita akan melihat di sana. Terutama terkait dengan gadget ini. Ya. Tantangannya apa Romo? Tantangannya tentu di sana ada begitu banyak hal yang mungkin tidak bisa membangun kehidupan kita secara baik sebagai seorang Kristiani. Jadi misal kita menerima berita hoax, lalu kita percaya, padahal Tuhan Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Nah, itu sebuah tantangan tantangannya. Padahal orang muda itu sebenarnya senang ditantang ya. Tapi ya kadang ada juga sih yang merasa tantangan itu membuat kita lalu lemah, membuat kita loyo, nggak berdaya ya. Nah, teman-teman itu tadi tantangannya. Jadi tantangan hidup
di masyarakat, tantangan hidup beriman terkait dengan efek pandemi dan juga gadget yang ada pengaruh buruk tadi Romo ya. Oke. Berarti sekarang kalau sudah tantangan tentu ada harapan nih Romo. Harapannya apa Romo? Harapannya sederhana sebenarnya teman-teman. Dari ajakan kita untuk APP ini tentu adalah ajakan pertobatan. Yang kita tuju adalah pertobatan apa? Pertobatan cara menyikapi, cara berpikir, cara bertindak ya. Berkaitan dengan gadget kita. Oke teman-teman, catat satu lagi ya teman-teman, satu kata kunci. Pertobatan. Oh, APP itu pertobatan, APP itu pertobatan. Ya. Bertobat itu berarti kan kita dari yang sebelumnya itu buruk, yang sebelumnya itu berdosa, sebelumnya itu rusak, menjadi sesuatu yang baik gitu ya Romo ya. Yang baru, yang baik. Pertobatan. Kalau sekarang mungkin pertobatan apa? Bukan pertobatan virtual lah, pertobatan apa ya? Digital kan? Mungkin gitu ya bahasanya ya. Kita mau perbaiki. Jadi kita mau mengajak orang-orang muda bersama dengan para Romo muda yang menjadi tim APP untuk OMK untuk melakukan pertobatan secara digital. Oke. Berarti ini tahap pertama Romo ya. Jadi pertama kita mau melihat apa sih tantangan dan harapan dari teman-teman yang mengalami kehidupan di masa pandemi ini berkaitan dengan dengan gadget, dengan media sosial, dengan internet. Apa sih tantangan dan harapan dengan kehidupan iman kita? Gitu Romo ya. Oke. Jadi memang gadget ini seperti dua sisi mata uang ya Romo. Ada sisi negatifnya ya toh. Itu yang menjadi tantangan bagi kita. Tetapi juga bisa menjadi peluang untuk memperbaiki yang tantangan-tantangan yang seringkali menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Ada peluang di sana. Nah, peluangnya tadi yang sudah Romo Fran sampaikan, kita mau membuat aksi dengan gadget kita ini untuk memperbaiki kehidupan. Gitu teman-teman. Oke, itu berarti kita sudah bicara di tahap yang pertama Romo ya, mengenal tantangan dan peluang itu. Dan harapan ya. Oke teman-teman dan Romo Fran. Berarti kalau itu tahap pertama, sementara tadi ada 4 tahapan ya. Mungkin Romo bisa jelaskan sekilas saja sambil nanti. Jadi untuk tantangan dan harapan itu tahap pertama. Tahap kedua adalah kita mau memandang Tuhan Yesus. Jadi kita lihat Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita ikuti, yang kita imani. Ternyata ketika Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah kehidupan, dia sudah berbuat baik, dia sudah mengajar yang baik, dia sudah melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Cinta kasih. Kalau dalam bahasa sekarang itu ada yang orang-orang yang nyinyir. Jadi Yesus itu sudah berbuat baik tapi tetap ada yang nyinyir itu. Ya. Kita nanti akan belajar bagaimana melihat di media sosial kita atau di gadget kita, kira-kira kita punya pengalaman itu. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman untuk men-sharingkan kira-kira bagaimana ya. Tuhan Yesus saja mendapatkan tantangan itu, mendapatkan nyinyiran itu ya. Tapi dia tetap komitmen setia ya menjalankan misinya itu misinya. Ini yang akan kita lihat adalah Tuhan Yesus yang punya komitmen. Nah, berarti begitu. Pandangan kita terarah kepada Yesus itu Yesus yang memberi teladan bagi kita untuk tetap setia, berbuat baik, cinta kasih, mewujudkan kehendak Bapa gitu ya. Oke. Itu tahap kedua ya Romo. Berarti kita menjadikan Yesus sebagai model bagi kita. Gitu Romo ya. Oke. Ya itu teman-teman tahap yang kedua. Masih ada 2 tahap lagi. Sekilas Romo tahap yang ketiga Romo. Itu kita diajak untuk menjadi manusia yang baru. Berarti sudah mulai muncul hasilnya nih Romo. Jadi setelah tahap pertama dan kedua kita berproses, tahap yang ketiga kita mau beradaptasi dengan dunia yang baru ini. Bahasa kerennya itu new normal. Kita mau new normal sebagai orang muda Katolik yang punya semangat new normal di dunia gadget. Tentu ini ada semangat pertobatannya. Nah ini Romo, mungkin nanti kan tetap kita bahas di pertemuan yang ketiga ya, tapi ini sekilas sajalah. Kalau new normal teman-teman biasanya kan kita mendengar kata new normal itu dengan cara 3M apa 5M tuh Romo, yang memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, itu new normal. New normal secara kalau new normalnya itu berkaitan dengan gadget dan internet tuh gimana Romo? New normal dengan gadget dan internet tentu
dengan semangat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Oh gitu. Jadi kita menggunakan gadget, menggunakan internet, menggunakan media media sosial kita dengan bijaksana. Oh itu new normalnya. New normalnya. Berarti selama ini bisa dikatakan normalnya kita itu pakai gadget untuk hal-hal yang ya meskipun nggak semuanya negatif sih, tapi kebanyakan negatif Romo ya. Oh gitu ya. Jadi kita mau menggunakan secara bijaksana, secara tepat, secara pantas di media sosial, di internet, dan apapun yang kita kerjakan di HP kita. Jadi berinternet, bermedsos, bergadget dengan bijak. Oke, oh itu new normalnya ya. Itu teman-teman. Jadi itu bentuk pertobatan yang ingin kita capai teman-teman. Jadi ya di sana kita setelah melihat Yesus, kita diajak nanti untuk membuat sesuatu aksi. Sekali lagi ingat, kita membuat aksi. New normal bukan hanya sebuah jargon. Kita harus mencuci tangan, harus menjaga jarak, tapi kita harus membuat aksi. Membuat aksi ya. Jadi berarti tadi yang tahap 1 dan 2 itu sebagai pendasaran teman-teman. Lalu yang ketiga ini mulai beraksi ya. Dengan mengamati media sosial, dengan menyadari kita selama ini upload apa sih ke internet, lalu komentar seperti apa di medsos gitu ya Romo. Oke, sekarang yang terakhir Romo, yang keempat ini tahap terakhir. Yang keempat ini adalah bagaimana kita melakukan aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setelah kita melihat semuanya itu, lalu kita mau melakukan sesuatu yang dapat berkesinambungan atau dapat dilakukan terus bahkan tidak hanya pada waktu masa prapaskah ini aja Romo Dimas. Jadi kita bisa melakukan jangka panjang. Berarti setahun, 2 tahun gitu ya, karena tadi dikatakan kebiasaan baru ya Romo ya, berarti ya ini teman-teman, ini penting nih. Jadi APP bukan hanya temporal. Masa prapaskah tapi ternyata aksinya itu bisa terus-menerus sepanjang kehidupan kita, karena memang sesuatu yang baik dan membangun kehidupan ya Romo. Jadi teman-teman juga jangan merasa berkecil hati, karena kami para Romo juga akan mendampingi sampai 1 tahun ini, didampingi Romo-Romo yang keren ini. Jadi selama 1 tahun, 2 tahun nanti kita akan mengevaluasi, kita akan melihat bagaimana sih aksi teman-teman muda untuk menghidupi APP pada tahun ini. Gitu ya. Menarik ya Romo ya. Menarik. Jadi, sebenarnya ini dunia kita banget gitu loh teman-teman. Kalau saya boleh menyimpulkan nih Romo, kayaknya pertemuan 1 dan 2 itu kita mau mendasari dulu pemahaman kita. Lalu yang ketiga itu kita mulai belajar, melihat seperti apa aksi yang kita buat. Lalu yang keempat ini kita sudah punya produk ya. Produk. Kalau istilah pabrikan tuh produknya apa gitu ya. Dan bisa kita gunakan tidak hanya pada waktu masa prapaskah Romo. Jadi bisa gunakan sampai selama-lamanya. Produknya ini kurang lebih kalau di internet mungkin kita bikin konten yang baik, mengcounter komentar-komentar yang negatif, lalu kita bisa membedakan misalnya ini berita yang benar atau berita hoax. Nah itu. Jadi kita latihannya di sana teman-teman. Gitu. Menarik Romo. Menarik sekali ya. Memang ini masih pertemuan yang pertama ya teman-teman, dan kita sudah bisa melihat kurang lebih gambaran APP kita pada tahun 2022 ini. Jadi dunia kita banget lah. Kita mau diajak untuk melihat kebiasaan kita dalam berinternet, dalam bermedia sosial, lalu kita diajak untuk Romo? Menyadari. Selama ini aku ngapain aja dengan internetku itu, dengan gadgetku itu. Apakah lebih banyak yang membangun, yang baik, atau kita banyak membuli, malah membuli, atau kita banyak menyakiti hati orang, menyakiti hati orang, menciptakan peperangan ya, itu kan juga termasuk ya. Oh gitu ya, oke Romo. Ya baik Romo, terima kasih ya, kita sudah ngobrol ya. Nanti kita saatnya untuk juga terjun. Mendampingi teman-teman muda semua. Kita akan buat aksi Romo. Yang tadi kuncinya bahwa jempol kita ini digunakan untuk membuat sesuatu atau konten tulisan yang baik untuk nge-like Romo. Jangan dislike ya, tapi nge-like supaya apa? Menjadi semangat bagi kita semua untuk bertumbuh berkembang, memperbarui kehidupan ya Romo.
Oke, mantap Romo. Kita jargon sekali lagi. Jargon Kita ajak sekali lagi teman-teman muda ya Romo ya. Tadi Romo sudah mengawali, sekarang saya ya. Jempolmu semangatku. Terima kasih teman-teman muda.